Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat serta hidayahnya pada kita sekalian, sehingga pada kesempatan sore atau petang hari ini kita kembali berjumpa melalui channel YouTube PCPM Kemalang dalam rangka mengisi kajian Ramadan. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang berbahagia, sesuai dengan tema kajian pada kesempatan hari ini, yaitu tentang sejarah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Telah banyak literatur yang kita dengar ataupun yang telah kita baca, namun demikian sebagai bentuk rasa cinta kepada beliau, mari kita sejenak luangkan waktu untuk sama-sama kembali mengenal kepribadian beliau dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghargaan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghormatan, memberikan keutamaan bagi orang-orang yang mencintai beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat ke-31 yang bunyinya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin yang berbahagia, di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan pesan kepada umatnya. Kul in kuntum tuhibbunallah, ya, jika engkau mencintai Allah maka fattabi'un, ikutilah aku. Aku siapa? Yaitu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kaum muslimin rahimakumullah, tentu tidak akan kita ini mengikuti seseorang itu pasti karena ada alasan. Mungkin karena kepintarannya atau karena kecerdasannya atau karena faktor yang lainnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sebagai umat muslim tentu kita harus lebih mengenal daripada junjungan kita. Kalau selama sekian waktu kita hanya mengenal dari nama-nama yang disebutkan dalam sebuah pidato-pidato, dalam sebuah ceramah-ceramah, maka akan lebih baik jika kita ini mengkaji tentang kepribadian beliau. Nah, yang menjadi rujukan kami pada saat ini adalah sebuah kitab yang cukup terkenal, yaitu kitab Nurul Yakin, yaitu tentang sirah Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang disusun oleh Syekh Maulana Muhammad Al-Khudri. Kaum muslimin rahimakumullah, secara singkat tentang bab 1 yaitu kelahiran dan masa kecil beliau, silsilah nasab beliau, nasab atau sejarah keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, atau sejarah asal usul beliau. Beliau adalah baginda termulia yang dengan kehadirannya kedudukan umat manusia pun menjadi mulia. Nama beliau adalah Muhammad bin Abdullah dari istri yang bernama Aminah binti Wahab al-Juhriyah al-Quraisyah. Dari Bani Zuhrah bin Khilab dan dari suku Quraisy. Ibnu Abdul Muthalib dari istri yang bernama Fatimah binti Amru Al-Makhzumiyah Al-Quraisy. Abdullah bin Muthalib merupakan tokoh yang dihormati oleh suku Quraisy. Mereka meminta pendapatnya dalam berbagai permasalahan yang mereka hadapi dan juga mendahulukannya dalam berbagai persoalan. Ibnu Hashim dari istri yang bernama Salmah bin Amrun Najariyah Al-Khazrajiyah.
Dari Bani Nadar, dari suku Khazraj. Khazraj ialah salah satu dari dua kabilah yang tinggal di Madinah. Mereka itulah Aus dan Khazraj, keduanya bersaudara. Lalu Rasulullah pun menamai mereka dengan kaum Ansor. Kaum muslimin yang berbahagia, kemudian Ibnu Adil Manaf dari istri yang bernama Atikoh bin Murrah al-Salmiyah. Ibnu Quraisy dari istri yang bernama Hubay bin Khulail al-Huzaiyah. Pada masa jahiliyah, Husai menjabat sebagai hijabul ba'id, artinya pemberian air minum kepada jamaah haji. Siqayah, memberi makan yang diberi nama rifadah. Kemudian nadwah, yaitu majelis syura yang segala perkara tidak akan diselesaikan kecuali di rumahnya. Dan liwa, yaitu panji perang, tidak ada yang berhak untuk memanggul panji perang kecuali beliau. Ketika ajalnya telah dekat, ia mewariskan ke tangan salah seputranya, yaitu Abduddar. Namun Bani Abdul Manaf sepakat untuk tidak membiarkan keturunan pamannya, yakni Abduddar, mengambil alih jabatan mulia ini. Dan hampir saja terjadi perang saudara seandainya masalah ini tidak dilerai oleh para tokoh dari kedua belah pihak. Maka mereka menyerahkan kepada Bani Abdul Manaf jabatan Siqayah dan Rifadah. Secara turun-temurun mereka memegang jabatan itu hingga berada di tangan Abbas bin Abdul Muthalib, kemudian keturunan beliau setelahnya. Adapun urusan hijabah, yaitu jabatan ini tetap diberikan kepada Bani Abdul Dar. Hal ini juga dilakukan oleh syariat Islam hingga terus berlanjut sampai hari ini. Mereka ialah keturunan Saibah bin Utsman bin Abi Thalhah bin Abul Uzza bin Utsman bin Abuddar. Adapun aliwa, jabatan ini terus berada di tangan mereka hingga Islam datang menghapusnya dan menyerahkan kepada para khalifah kaum muslimin, di mana jabatan ini diberikan kepada siapa saja yang dianggap layak untuk memikulnya. Sebagaimana pula Anadwah dan Khusay adalah Ibnu Kilab dari istri yang bernama Fatimah bin Sa'id. Ia merupakan orang Yaman dari suku Uzzi Samnoah. Bin Murrah dari istri yang bernama Hindun bin Sarid dari keturunan Fir bin Malik. Bin Ka'ab dari istri yang bernama Wasyih bin Saiban dari Bani Fihir juga. Kaum muslimin yang berbahagia, jadi kalau kita melihat dari sejarah keturunan ini, sejarah nasab-nasab beliau ini, dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nasab orang bangsawan. Nah ini, maka kaum muslimin rahimakumullah, bukan berarti untuk membedakan antara makhluk dengan yang lain, namun kita harus perlu mengenal bahwa untuk menjadikan sosok pilihan, sosok teladan, memang kita perlu mengambil dari nasab-nasab yang terhormat. Sebagaimana yang telah kita sampaikan di depan, bahwa beliau memang dari keturunan orang terhormat dari kaum Quraisy. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, sungguh sangat layak sekali, sehingga dari pengaruh beliau dari keturunan bangsawan yang sejak awalnya sedemikian rupa sebagai kakeknya sebagai penunggu atau penjaga Ka'bah itu, pada akhirnya memberikan efek yang luar biasa ke seluruh penjuru dunia. Dari sanalah akhirnya menjadi salah satu tempat, bahkan satu-satunya tempat di dunia berkiblatnya seluruh umat, yaitu dalam rangka mengerjakan sholat, yaitu di Masjidil Haram, yang di sana ada satu tempat yang bernama Ka'bah itu. Maka kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian maka kita wajib mempercayai, meyakini bahwa beliau memang dari keturunan yang luar biasa ya. Selanjutnya juga kita perlu mengenal bahwa beliau adalah keturunan dari Abdullah dengan ibunda yang bernama Aminah, yang juga memiliki kisah-kisah yang menarik itu kita bahas. Abdullah bin Abdul Muthalib merupakan anak kesayangan dari Abdul Muthalib. Ia menikahi Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah, sementara umur beliau ketika itu baru 18 tahun. Aminah merupakan perempuan Quraisy yang paling mulia dari secara nasab maupun kedudukan. Setelah Abdullah menikahinya, kemudian Aminah mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Aminah mengandung selama 2 bulan, kemudian meninggallah sang suami, yaitu Abdullah. Ia dimakamkan di Madinah bersama paman-pamannya dari Bani Abdi bin Najjar. Sebelumnya Abdullah melakukan perjalanan dagang ke Syam.
kemudian wafat di Madinah dalam perjalanan pulangnya. Setelah masa kehamilan selesai, Aminah pun melahirkan putranya. Seluruh isi alam pada waktu itu bersukacita atas kelahiran bayi yang mulia ini, yang kelak akan mengembuskan ke seluruh penjuru angin tentang budi pekerti dan menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Mahmud Basa Al-Faliki rahimahullah menetapkan bahwa peristiwa ini terjadi pada pagi hari, yaitu hari Senin tanggal 9 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Bertepatan juga dengan 1 tahun setelah peristiwa penyerangan pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah, di mana proses kelahiran beliau adalah di rumah Abu Thalib di pemukiman Bani Hasyim. Orang yang menjadi bidan dalam proses persalinannya ialah Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau lahir, ibunya mengirimnya kepada kakeknya untuk memberinya kabar gembira. Lalu kakeknya pun menciumnya dan memberi nama Muhammad. Nama ini belum banyak dipakai bangsa Arab sebelumnya, tapi Allah berkehendak untuk mewujudkan para nabi sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Lalu Allah memberikan ilham kepada sang kakek untuk memberikan nama itu sebagai bentuk pelaksanaan ketetapannya. Ia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Ummu Aiman Barokah Al-Habasyah, budak ayahnya Abdullah. Sementara yang pertama kali menyusuhinya adalah Suwaibah, budak pamannya Abu Lahab. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah sepenggal kisah daripada sejarah tentang asal-usul kelahiran beliau daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan sedikit kisah ini menjadikan kita semakin cinta kepada beliau. Dengan kita mencintai beliau, kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.